Jadi soalnya adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ya. Kemudian untuk menganalisis maksimum minimum ya, kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 3X kuadrat tambah 4X. Untuk kondisi stasioner Y aksennya itu sama dengan 0. Kita cari harga 0 dari Y aksen ya, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan min 4/3 ya. Ini kan kalau X-nya 0 atau X sama dengan min 4/3, maka turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Kemudian kita lihat posisi di sebelum min 4/3, setelah min 4/3, sebelum 0 dan setelah 0, seperti disarankan dalam slide kuliah minggu lalu ya, untuk melihat apakah ini positif atau negatif. Kalau negatif berarti dia turun ya, kalau positif berarti dia naik ya. Kita lihat di sebelum min 4/3 kita ambil X sama dengan min 2, itu turunan pertamanya adalah negatif. Turunan pertama negatif berarti dia turun ya harusnya. Kita lihat fungsinya. Ini min 4/3. Oh, ini di sini ya. Kemudian setelah min 4/3 ya, kita ambil yang min setengah ya, ini positif di sini. Berarti di sini dia naik ya setelah min 4/3. Kemudian setelah positif ya, setelah 0 atau setelah X sama dengan 0 itu kan 1, F aksennya 7, jadi dia positif ya. Jadi kalau Anda ditanya ekstrim maksimum minimumnya, berarti Anda bisa lihat di grafik ini ya. Ini grafiknya bukan grafik Y aksen ya, tapi grafik Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat ya. Yang tadi udah bisa yang saya contohkan tadi ya. Nah, kemudian dimasukkan angka yang ekstrimnya, yaitu 0 sudah masuk ya, dan min 4/3 atau min 1,33. Kita lihat di sini grafiknya. Jadi ini naik ya, naik. Ini adalah min 4/3. Kemudian di sini dia naik ya, kemudian dia turun. Ini kan positif. Tapi tadi kenapa sebelum min 4/3 dia? Ya memang ini kan disebutkan di penjelasan slide minggu lalu ya, untuk kurva X pangkat 3 itu, Y sama dengan X pangkat 3 itu, dia mempunyai titik stasioner ya, di mana Y aksen yang sama dengan 0, tapi dia tidak didefinisikan sebagai maksimum atau minimum ya. Nah, kalau di sini ya, untuk Y sama, karena ini ada tambah 2X kuadrat ya, fungsinya, jadi Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat. Kita lihat di sini ada di min 1/3, itu dia fungsinya ya, dia gini naik, kemudian dia turun, dia ekstrim maksimum tapi lokal. Kemudian di sini ya, dia turun lagi, di sini turun ya, dari min 1,3 turun sampai 0, kemudian dia naik lagi. Jadi di X sama dengan 0 dan X sama dengan min 1/3, itu dia titik maksimum dan minimum ya. Kenapa dia bisa begini? Kalau yang fungsi X pangkat 3 dia kan gitu ya, di sebelah kiri naik, sebelah kanan naik, tapi di X sama dengan 0 nya dia stasioner. Jadi dia tidak punya lokal maksimum dan lokal minimum. Karena ini ada penambahan 2X kuadrat, jadi dia seperti ini. Tapi tadi sudah kita buktikan untuk X di sebelah kiri min 4/3 ya, sebelah kiri min 4/3 itu dia negatif ya, padahal ini dia naik ya. Kemudian setelah min 4/3 dia positif, berarti dia harusnya naik, tapi ini dia turun ya. Kemudian setelah 0 dia betul positif, jadi dia kacau. Tapi nggak apa-apa, untuk menjelaskan maksimum, minimum, dan stasioner, Anda menjelaskan dengan apa yang seperti saya jelaskan gini. Ini nanti kalau di ujian tengah semester. Baik, ada pertanyaan? Apa kamu mengerti dengan apa yang dijelaskan? Cara mencari minimum tadi gimana? Coba tanya Ustaz. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Cara mencari minimum dan maksimum tadi gimana, Bu? Ya, di kuliah minggu lalu ingat ya, kalau kita punya titik ekstrim ya, yaitu titik stasioner, titik ekstrim di
bagaimana? Turunan pertamanya sama dengan 0. Kan kalau sesuatu ada 0 tuh berarti di sebelah kirinya apa? Negatif, di sebelah kanannya positif atau sebaliknya, gitu kan? Ya Bu. Ya, dia kalau jadi 0 itu misalnya min 1 atau 0 ya. 0 tuh sebelumnya min 1, setelahnya plus 1 gitu kan? Iya Ya. Bu. Jadi kita melihatnya di sebelah kiri kanannya apakah dia positif atau negatif. Kalau positif berarti dia naik ya, increasing. Kalau negatif dia decreasing atau turun, gitu kan? Masih ingat yang sebelumnya? Jadi kalau kita pertama cari dulu turunan pertamanya sama dengan 0, kemudian bikin garis bilangan. Kita lihat di kiri kanan dari titik 0 itu apakah dia positif atau negatif. Kalau positif, ambil aja satu angka ya, misalnya ini kayak saya ambilnya min 4/3 itu min 2 ya, sebelah kiri, sebelah kanannya adalah min setengah ya, min setengah dia positif ya. Kemudian di 0 sama ya kan, kalau min setengah itu sebelahnya 0, dia negatif. Kemudian kita gambarkan, kalau gambarkan itu untuk melihat min 4/3 dan 0 itu di fungsinya ya, di yang fungsi utamanya bukan di turunannya, memplottingnya. Nah itu gambarnya seperti ini ya. Jadi kelihatan kalau seperti ini di mana dia naik kemudian turun, di mana dia turun kemudian naik. Tapi di sini memang kacau karena ini harusnya sebelah kiri min 4/3 itu naik, harusnya positif kan, tapi dia turunan pertamanya negatif. Kemudian sebelah kanan min 4/3 harusnya kan negatif ya, tapi dia positif. Nah kalau yang setelah 0 dia naik dan dia betul positif gitu. Kan ini sebetulnya kalau aslinya ya, Y sama dengan X pangkat 3 nanti ada di slide kuliah hari ini. Itu dia gini, naik sebelah kiri 0 dia naik, sebelah kanan 0 dia naik. Jadi stasioner itu di titik X sama dengan 0. Kan kalau Y sama dengan X pangkat 3 turunannya kan 3X kuadrat. Berarti dia 0-nya di mana? Y aksennya 0 itu di X sama dengan 0. Berarti di sini kan. Jadi dia tapi sebelah kiri naik, sebelah kanan naik. Jadi dia tidak punya maksimum dan minimum, tapi dia mempunyai titik stasioner ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ngerti ya? Ngerti Bu. Iya. Nanti kita hari ini yang kita ditambah dari materi adalah turunan kedua untuk melihat cekung dan sembung dari fungsi. Ya. Kenapa kita perlu mengetahui fungsi itu cembung dan cekung? Ya tentu saja harus mengetahui, karena itu nanti kalau di misalnya di regangan, di tegangan, percepatannya negatif min 1 ya. Kalau percepatan negatif gimana? Berarti dia perlambatan berarti dia makin lama makin berhenti gitu ya. Jadi tetap ada artifisisnya. Kenapa kita harus mengetahui turunan keduanya positif atau negatif untuk menentukan apakah dia cembung atau cekung ya. Baik, kita stop share ya. Kita mulai kuliah hari ini. Ini sudah jam 7.41, mudah-mudahan keburu. Hari ini kuisnya ada banyak soal saya berikan untuk menggambarkan 4/3 ya. Ini C-nya itu maksudnya. Nah, then C is a stationary point by definition and it might be local maximum or local minimum ya. Jadi dia kalau kita cek yang tadi seperti saya lihat, kapan saya tunjukkan ya, kapan dia F aksennya positif, kapan dia F aksennya negatif, itu berarti dia menentukan di C itu apakah dia titik ekstrim maksimum atau ekstrim minimum or neither ya. Nah ini yang tadi saya jelaskan ya, dikurangi delta tambah delta, nah gitu ya. Jadi penjelasan itu artinya seperti yang tadi saya tunjukkan di dalam mengerjakan kuis minggu lalu ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan untuk Y sama dengan X pangkat 3. Ini Anda lihat ya. Jadi di sebelah kiri dia naik, sebelah kanan dia naik ya, gitu kan. Tapi dia titik stasionernya itu sama dengan, nah ini sampel ya, X pangkat 3 min X ya. We have found that the function X pangkat 3 min X is decreasing when X dari min hingga sampai min 1/3 akar 3, and also when 1/3 akar 3 X lebih besar dari 1/3 akar 3 dan lebih kecil dari hingga. Well, it is increasing. Ini yang sebelumnya ya, it follows that the function has a local minimum. Nah ini punya local minimum ya, and a local maximum di titik ini. Masih ingat ya di kuliah sebelumnya. Nah ini ada local maximum, ada local minimum, ada global maximum ya. Nah ini ya. Nah ini yang kita jelaskan di Y sama dengan X pangkat 3 ini adalah yang
poin 7. Nah, a stationary point that is neither maximum or minimum. Jadi dia bukan maksimum, bukan minimum. If you look for stationary points of the function fx sama dengan x pangkat 3 lebih kecil dari f0 for x negatif dan fx lebih besar sama dengan for x positif. Jadi dia dua-duanya dia naik ya, dua-duanya dia naik sehingga dia tidak ada maksimum, tidak ada. Nah, kemudian ini fungsi tanpa maksimum dan minimum yang minggu lalu belum detail. Ya, kita lihat di sini fungsi yang ini linear kan, tapi ini dibolongin ya. Di batasnya itu di x sama dengan 1 dia tidak include ya, dia dibolongin itu berarti dia tidak termasuk. Ya. Jadi dia tidak mempunyai titik maksimum karena di berapa gitu ya? Di 0,999999, nah dia tidak mempunyai titik maksimum. Kemudian yang ini ya y sama dengan 1 per x kuadrat, maksimumnya ada tapi minimumnya terus sampai di hingga sehingga dikatakan fungsi ini has no minimum ya. Nah ini yang tadi ya, yang tadi penjelasannya saya kira saya lewat aja. Nah ini yang tadi yang 1 per x kuadrat ya, ini ya penjelasannya itu. Nah berikutnya ini yang langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi. Given a differentiable function f depend on some interval x dari A sampai B, you can find the increasing and decreasing part of the graph as well as the local maxima and minima by following this procedure. Ini ya, nah ini tadi yang saya jelaskan. Find all solution f aksen x sama dengan 0. Jadi Anda cari dulu turunan pertamanya, kemudian cari harga 0 dari turunan pertama ya, turunan pertama. Kalau fungsinya ada intervalnya, tadi kan kita all real number ya, fungsi yang kita kerjakan quiz minggu lalu itu. Tapi kalau dia ada batasnya, berarti kita lihat kerjakannya di intervalnya aja. These are called the critical or stationary points for f ya. Find the sign of f aksen x at all other points ya. Cari tandanya apakah dia negatif, positif atau 0 ya. Kalau 0 udah tadi kita cari ya. Each stationary point in which f aksen x actually change signs is a local maximum. Jadi kalau pada titik f aksen x sama dengan 0 ya, tandanya berubah ya, dia maka bisa menjadi maksimum minimum. Kalau dari naik ke turun berarti dia maksimum. Kalau dari turun ke naik berarti dia minimum. Compute the function values at the endpoints of the interval. Misalnya kita cari nilainya di interval FA dan FB. Misalnya kalau tadi fungsinya dari 1 sampai 2 di sana ya, maka kita cari di harga fungsi itu di 1 dan 2. The absolute maximum is attained at the stationary point on the boundary point with the highest function value. Jadi kalau misalnya ada fungsi yang letaknya di batas dan itu dia nggak ada lagi setelah itu lebih tinggi, maka itu disebut dia absolute maximum atau absolute minimum. Ya. The interval is unbounded, sebagai contoh itu function defined dari min hingga sampai hingga, then you can compute the value at. Nah ini kalau misalnya kayak tadi yang kita kerjakan barusan itu nggak ada batas A dan B-nya, jadi kita tidak bisa menghitung batasnya karena all real number ya, seluruh bilangan real dari min hingga sampai hingga. Nah ini sekarang kita lihat fungsinya. By looking at the same numerator and denominator, we see that ya, ini we compute kita cari turunannya ya. Kemudian kita cari harga nolnya. Ini dia akan 0 kalau ininya 0 ya. And the solution to this quadratic equation adalah min 1 plus minus akar 2. These two roots will appear several times and it will shorten our formulas if we abbreviate ya. Ini kita bikin A dan B ya. A-nya min 1 min akar 2 dan B min 1 plus akar 2. Nah ini jadi kayak gini. Ini gambar seperti ini ya. Ini ada absolute maksimum ya. Kemudian absolute minimum. Ini kan dari min hingga turun ya. Kemudian dia naik, berarti dia absolute minimum. Kemudian ini dari titik B tadi yang maksimumnya, dia kemudian turun sampai plus hingga. Berarti ini absolute maksimum, ini absolute minimum. Ya.
atasnya. A dan B itu adalah titik ekstrimnya ya. Ini kan untuk F aksen ya. Sama dia digabung nggak? Zoomnya digabung. Interval fungsi ya. Ini kita bikin interval fungsi. Since we are dealing with an unbounded interval, we must compute the limit. Ya, fx, x mendekati plus minus 3. Ya, ini kan yang konveks ya. Ini yang gini. Ya, ini cembung-cembung nanti ya. Ini ya. Ini mengenai batas fungsi ya, interval fungsi. Kita udah bahas ya. Kurva cembung, kurva cembung, dan turunan kedua ya. By definition, a function f is convex ya on some interval a sampai b if the line segment connecting any pair of points is lies above the piece of the graph between these 2 points. Function convex itu cembung ya. Sama interval dari A sampai B, jadi dia cembungnya di A sampai B jika line segmen, jadi ada garis ya, garis yang menghubungkan 2 titik dari grafik tersebut above the base of the graph between these 2 points. Oh, jadi dia menunjukkan gini ya. Jadi kalau kita ini konveks ya, kalau kita ada 2 titik kiri dan satu di sini ya, dan kita hubungkan, maka si kurva ini berada di bawah garis tersebut. Kalau kayak gini ya, kalau kayak yang kanan ya, yang kanan ini kalau ada di atasnya maka dia not convex ya, not convex. Ini maksudnya ya. Upon on the graph F where turunan kedua change sign is called an inflection point ya. Jadi titik di mana turunan kedua dari fungsi berubah tandanya, maka itu disebut inflection point ya. Instead of convex and concave, one often says curve upwards and curve downwards ya. Jadi kebuka ke atas, kebuka ke bawah gitu ya. Kalau upwards itu ke atas, kalau downwards itu ke bawah. You can use the second derivative to tell if a function is concave or convex ya. A function is a convex, dia cembung ya on some interval, atau convex itu curve upwards, dia ngebuka ke atas ya. Dalam interval A sampai B, jika turunan keduanya itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua X di interval tersebut ya. Nah, kayak gini ya. Ini yang di sini turunan keduanya positif terbuka ke atas. Yang di sebelah kanan turunan keduanya negatif, dia terbuka ke bawah. Jadi kayak kita kalau fungsi gerak ya, gerak parabol, Y sama dengan min X kuadrat, itu dia kebuka ke bawah. Kalau Y sama dengan X kuadrat, dia kebuka ke atas. Jadi kalau persamaan umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat ya, tambah V0 X. Nah, A-nya itu adalah turunan keduanya, kan dia fungsinya X kuadrat. Jadi artinya turunan kedua di persamaan parabola itu kalau turunan keduanya positif berarti percepatannya positif. Kalau turunan keduanya negatif berarti percepatannya negatif. Apa bedanya? Kalau percepatannya positif berarti benda makin cepat. Kalau percepatannya negatif berarti benda makin lambat dan akhirnya berhenti ya. Nah, ini fungsi kubik. The second derivative fungsi turunan keduanya adalah 6x which is positive for x ya. Salahnya belum dibalas. Nah, ini ya. Mahal ini kartu. Baik, saya kira ini sudah jam 7.56. Apakah ada pertanyaan?